Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada saudaraku pemirsa setia budi channel, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sudah berkunjung ke channel kami ini. Dan semoga saudara-saudaraku setelah menonton ini mendapatkan hikmah ataupun mendapatkan manfaat buat kehidupan kita sehari-hari, tual dunia juga wal akhiratnya. Apabila kita sering mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka insya Allah rezekimu akan selalu ada. Sebanyak-banyaknya di tempat di mana kita berada, posisi apa kita bisa dilakukan dengan doa tadi, saudara. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bermanjada-wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan iya. Jadi siapa saja tanpa pengecualian. Jadi kalau kita ini kerja berdasarkan kerja keras, maka yang paling kaya tentunya orang-orang yang kerja keras, orang yang keproatu ataupun orang-orang kuli bangunan. Tapi nyatanya orang yang dikategorikan kaya dan sukses bukan orang-orang yang kerjanya seperti itu. Jadi kita kerja dengan cerdas, keras, ikhlas, dan tuntas. Itu yang perlu kita sampaikan kepada setia budi channel. Semoga kita ada manfaatnya karena kita beramal ma'ruf nahi munkar. Kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Kamu yang lahir di Senen Kliwon, ini untuk bapak ataupun emasnya, untuk abang-abangnya, Iwan Agung Samudra Pangat Sami, Ibu, Pak, mohon maaf Bapak Ibu apabila kami menyampaikannya ada kesalahan. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada kesalahan murni dari saya, si Kliwon setia budi channel. Jadi kamu yang lahir Senen Kliwon, Senen itu nomornya 4, Kliwon itu 8. Jadi jumlahnya 11. Keduduk kamu di telinga, Kliwon kedudukannya di tengah. Lambangnya Nakula dan Sadewa. Wataknya, sifat tabiatmu, mohon maaf apabila kami salah mengartikannya, karena meramal ini menggunakan elemen bintang juga di langit, bintang luku, bintang pemukus, bintang petir sore, bintang salaukur, bintang kumbak. Jadi diciptakannya bintang untuk dijadikan sebuah pedoman ataupun untuk mencarikan ataupun untuk cocok tanam. Jadi bukan hanya diciptakan saja, tapi untuk dipahami dan dimengerti sebenarnya menggunakan ilmu yang benar. Kamu orangnya Senen Kliwon itu sopan, orangnya lemah lembut, bisa menyimpan rahasia, tapi kadang-kadang dia agak pendiam, kelihatannya angkuh padahal dia tidak. Kamu yang lahir Senen Kliwon, di dalam bekerja orang sifatnya ataupun suka bekerja bersungguh-sungguh. Jadi kerjanya itu bersungguh-sungguh. Kerja apapun kamu ini orangnya serius. Jadi kerjanya bisa bersungguh-sungguh. Tidak mau mencampuri urusan orang lain. Yang paling suka saya ini orang Senen Kliwon ini suka menolong kepada sanak saudaranya dan bisa sebagai perlindungan, dan kelihatannya orangnya ini punya sifat mengayomi dan melindungi. Kelihatannya sih pelit, kelihatannya, tapi kadang-kadang tidak. Orangnya bisa menerima, tapi kadang-kadang ikut-ikutan gagasan atau kemauannya. Jadi suka ikut-ikutan kemauan orang lain ataupun ide-ide orang lain. Bisa menjaga istrinya, jadi istrinya juga bisa merawat dia. Jadi orang-orang Senen Kliwon ini bisa menjaga rumah tangganya. Sebenarnya pikirannya cerdas, pikiranmu ini cerdas, tetapi bisa kena pengaruh orang lain. Kamu ini cerdas tapi mudah dipengaruhi orang lain. Rezeki
Di dalam kehidupanmu sebenarnya cukup, saudaraku. Hemat sih kamu. Kadang-kala salah mengatur rezeki sebab sifatmu mudah diberi sesuatu dan mudah kena pengaruh. Jadi kamu ini pintar mencari rezeki, tapi kamu hemat juga, tapi salah mengatur keuangan. Nah, sifatnya kamu baik, dikira orang lain baik seperti kamu, padahal dia bohongi kan kamu. Di dalam hal bertani, kamu sangat baik. Kalau orang lain nanam sesuatu nggak tumbuh, kamu tumbuh. Karena tanganmu dingin. Segala sesuatu yang kamu tanam selalu tumbuh subur dan berhasil. Jadi kamu jangan malu jadi seorang petani. Karena petani ini adalah penopang kehidupan di muka bumi ini. Ini kalau saja tidak ada petani, mungkin bagaimana? Karena pegawai-pegawai nggak mungkin makan kertas dengan pulpen. Jadi jangan dihina seorang petani. Justru petani inilah ibaratnya orang ini pahlawan. Kalau seandainya kamu bisa naik haji dengan bertani, maka hajimu haji yang mabrur. Kenapa? Dari jerih payahmu, dari bumi kita, bumi pertiwi, menghasilkan sesuatu benda atau barang dan dijual ataupun dijadikan ekonomi, bisa menjadi kekayaan. Kamu ini sebenarnya mudah mencari keturunan. Jadi seandainya kamu tidak punya keturunan, hujan-hujan orang tua, suami istri di luar bersama turunnya hujan, sambil memohon dengan Allah, membaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah kamu pun punya keturunan, tapi kamu sedang kliwon, kamu punya keturunan. Dan bisa menemui kemuliaan dalam kehidupanmu. Jadi kamu ini bisa mulia dengan hidupmu. Bisa kaya seperti itu. Kalau kamu tahu caranya. Godaan yang dialami selalu ada tapi. Nah sebenarnya waktu kamu godaan selalu ada. Apa? Kadang-kadang waduh kok udah datang lagi ya. Jangan marah kepada hujannya. Buatlah payung yang kokoh, buatlah rumah yang kokoh supaya kamu tidak kehujanan. Jadi kamu semakin banyak masalah nantinya akan semakin dewasa. Jadi Allah ini menguji masalah cobaan itu kepada yang mampu. Jodoh, kamu Senin Kliwon, kamu judulmu tentunya jodoh yang cocok betonmu, yang jumlahnya 9, 11, 14 dan 16. Kamu laki-laki Senin Kliwon. Kalau kamu ketemu jodoh, sedangkan kamu ini jumlahnya adalah 11. Jadi melakukan pernikahan. Jadi kamu ini wetonnya jumlahnya 12 ya saudaraku ya. Jadi kamu ini jumlahnya dulu 12. Sedang Kliwon bisa salah sebut ya saudaraku ya. Jadi tak ada gading yang tak letak. Jadi mencari manusia sempurna itu sulit saudaraku. Jadi kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi kalau ada kebenaran ini datangnya dari Allah, tapi kalau ada kesalahan murni dari saya, Kliwon Setiabudi channel. Yang perlu kita sampaikan, kamu ini wetonnya 12, adanya kamu ketemu jodoh 9, jumlahnya menjadi 21. Maka hari yang cocok kamu melakukan pernikahan di tanggal ya saudaraku, jangan di hari ya. Jadi kamu ini 9, 10 dan 13 dalam melakukan sebuah pernikahan. Kamu jumlahnya 12, temu jodohmu jumlahnya 11 misalnya. Kamu 9, kamu 9 lagi ya saudaraku ya. Jadi 12 ditambah 11, ketemunya 23 saudara. Jadi nikahnya di tanggal 10, 14 dan 12 seperti itu. Kamu ini yang lahir wetonnya 12 Kliwon. Ketemu jodoh di 14 misalnya. Maka di hari yang cocok kamu melakukan pernikahan di tanggal 10, 11 dan 13 seperti itu. Nah seandainya saudaraku ini pergi ke tempat Pak Yai, Pak Ustadz, ataupun dukun atau paranormal, udah berapa biayanya untuk mempertanyakan pernikahannya. Tapi dengan kalau komen itu bisa kamu manfaatkan untuk pertanyaan ataupun jawaban.
Tapi kadang-kala kami membalasnya terlambat, saudaraku. Karena apa? Kami ada kepentingan di luar yang lebih besar. Bukan kami meremehkan penonton setiap channel, tidak, saudaraku. Kami ada kepentingan di luar yang sifatnya juga penting. Tapi pasti kami balas dalam waktu sehari 2 hari. Kadang-kala ada yang protes sampai kelamaan, ya kasihan sebenarnya, saudaraku. Kebalikannya, kalau kamu kelahiran Senin Kliwon bagi wanita ataupun perempuan, ini mbak-mbak, ibu-ibu, sekali lagi nyuwun agung samudra pangat sami. Mohon maaf kalau ada kekeliruan kami. Kamu yang wetonnya Senin Kliwon, nih, kembali Senin Kliwon, itu ibu-ibunya, mbak-mbaknya. Kamu orangnya ingin selalu unggul. Selalu unggul, kamu kalah lah ya. Kalau dipuji wataknya besar, senang dilem, kamu ini senang dipuji. Kamu mencari sandang pangannya, sebenarnya pintar, tapi tidak bisa menyimpan. Kamu lubuk bolong, kamu lintangnya lintang kumbah, jadi boros. Jadi bintang ini di langit bukan diciptakan asal diciptakan, tapi itu menjadikan sebuah ramalan. Jadi meramal ini menggunakan langit, saudaraku. Langit bukan langitnya, tapi bintangnya. Manusia menggunakan weton ataupun hari kelahiran. Buminya menggunakan kompas, kiblat, hilal, ataupun arahnya selatan, utara, barat, dan timur. Tidak asal meramal. Kalau asal meramal ya rusak orang diramal. Kalau ngawur. Jadi semua itu pada pakemnya, ada aturannya. Nah, kamu yang lahir ya saudara, ya kembali lagi tadi ke Senin Kliwon yang tidak saya sebutkan tadi, misalnya nih judulmu tadi yang ketemu 12, nanti kamu ketemu 19 misalnya, itu nggak mungkin saya jawab semua. Kalau saya jawab semua di sini nanti apa yang terjadi? Kepanjangan konten ini dan menimbulkan kejenuhan. Kamu tinggal, kamu scroll, akhirnya apa? Mubazir, tidak ada manfaat. Jadi kita ambil singkat, padat, dan cermat. Jadi intinya, kamu si Senin Kliwon, saya ingin menyampaikan sesuatu. Kadang-kala ini Kliwon ini penelitian angin kenyataan, pengingat tapi kadang-kala nyata. Indonesia kalau manusia ternyata benar. Itu ramalan itu udah tahun sebelum kita lahir. Manusia masih sebelum banyak, saudaraku. Ini orang Jawa ini Ki Jagabaya ini sudah meramal Indonesia kalau manusia dan benar. Zaman sekarang ini abad-abad 21, Presiden Jokowi ini rel sambung menyambung dari utara ke selatan, selatan ke barat, ke timur, semua kalungan besi. Dan benar, kalungan besi. Kalungan besi itu artinya adalah kereta api. Indonesia itu kalungan besi. Pulau Jawa akan menjadi 2 terbelah. Ya benar, Gunung Krakatau meledak, dan itu sudah ada buku itu. Ramalan itu sudah ada. Karena ramal ini nggak sembarangan orang. Kalau zaman sekarang mungkin pakai komputer ya. Kalau zaman dulu apa cuman? Kalau nggak orangnya tahan puasa, tahan melek, itu mendapatkan wahyu. Nah ini kalau Pak, kalau saya ini kan orang Jawa Pak, jadi bagaimana cari kekayaan menggunakan Jawa Pak? Jangan hanya pakai yang lain seperti itu. Jadi saudara, ini di kolom komen kami itu bertanya tentang kehidupan, kerezekian ya. Karena hidup ini kadang-kala uang itu saudaraku sebenarnya diletakkan hanya kesenangan saja, bukan kebahagiaan. Senang saja orang itu. Banyak orang kaya itu nggak bahagia banyak, padahal banyak harta. Beli gunung, beli pulau, beli rumah di situ bagus kayak istana rumahnya itu. Bunuh diri orang itu dalam rumah itu. Kenapa? Sama Allah tidak diletakkan kebahagiaan, hanya kesenangan saja. Penting adalah sehat, sehat, iman, dan harta. Tapi kadang-kadang kan kebalik sekarang, orang butuh uang, sedikit uang, sedikit uang. Iya memang, tidak ada uang kita tidak bisa hidup, memang seperti itu. Tapi yang terpenting adalah bersyukur dan kebahagiaan. Nah ini saudara-saudaraku, menggunakan daun salam untuk cari rezeki. Apapun bentuknya, uang itu sangat berguna ya bagi kita ya saudara ya. Kenapa? Lahir menggunakan bidan, dukun bayi pun pakai uang, mati pun pakai bendera kuning masih perlu uang. Tapi
yang perlu saya garis bawahi, setelah kamu mendapatkan uang dari Kenal Setiap Budi Channel, tolong gunakanlah yang baik-baik. Jadi sedekah, jadi ataupun membantu yatim piatu, masjid dan lain sebagainya. Karena uang itu yang kamu dapatkan sebagian bukan hak kamu semua. Jadi menggunakan daun salam, saudara. Jadi orang Jawa Primbon ini sebenarnya orang Jawa ini budi leluhurnya, pekertinya. Dalam arti yang penting baik seperti itu. Orang-orang Jawa itu seperti itu. Yang penting dia berbuat baik. Dan dia menggunakan daun salam. Dari adat, mohon maaf ya, bukan kami berarti mengutamakan orang Jawa, tidak. Ini Primbon ini untuk pengingat saja, tapi insya Allah menjadi kenyataan kadang-kadang. Jadi daun salam itu artinya selamat. Daun salam itu daun yang sering untuk masak itu, saudara. Nasi kasih daun salam nanti akan menjadi pengharum. Jadi disambat daun salamnya, ambil 1 lembar saja. Sahabat assalamualaikum salam, matur nuwun Gusti, panjenengan ingkang maha sugih. Sugih kula. Ini kula ini disebut namamu. Nama saudaranya disebut, siapa namamu? Pulanka misalnya. Binnya sebut orang tua. Lalu kamu wirid, sugih bondo, sugih dunya, sugih hati. 1000 kali. Sugih bondo, sugih dunya, sugih hati. Sugih bondo, sugih dunya, sugih hati. 1000. Tiupkan yang terakhir ke daun salam tadi. Taruh di kotak uangmu atau kotak atau beras. Agar kamu tidak kesulitan dalam mencari rezeki. Tapi itu kan istilahnya kita ini ikhtiar ya saudaraku ya. Ikhtiar, istiaroh, tawasul. Yang penting juga kamu harus bersungguh-sungguh. Jangan kamu pasrah dengan daun salam saja kamu nggak melakukan kegiatan. Maka kamu harus melakukan sesuatu pekerjaan. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim supaya rezekimu rezeki yang barokah. Diridhoi oleh Allah. Jadi hidup itu kadang-kadang tidak bisa memilih, saudara. Kalau bisa memilih, Tiwal itu pengen jadi Jokowi, jadi presiden ya. Tapi kan itu tidak bisa memilih, saudaraku. Terima yang bantu. Jadi terima apa yang sudah Allah berikan, urip harus jadi obor. Jadi hidup itu harus bisa menerangi orang lain. Nah ini, kalau kita bahasanya ya hidup harus menjadi pahlawan ya. Pahlawan dirimu, kamu, keluarga, seperti itu. Nah ini kembali lagi kepada persoalan kita ini berusaha ya saudara. Jadi berdoa. Kembali lagi, jangan meludah depan dagangamu, jangan meludah depan pintumu, jangan membelakangi dagangamu uang susu. Jadi uang di pagi hari yang kamu dapatkan jangan untuk susu. Usap-usapkan ke dagangamu dengan mengucapkan salawat Muhammad sebanyak-banyaknya. Diusap-usapkan. Ada orang lewat depan warungmu, itu jangan kamu cueki. Kamu panggil, Bapak, apa dia itu apa ibu-ibu? Bu, Bapak, mau pergi. Kasih makanan. Jangan makan dari warungmu. Kamu punya duit 10.000 kah, 5.000 kah, 20.000 kah, beli dari dagangan orang lain. Kasihkan orang itu. Pak, monggo ditedi, atur ya Pak. Itu. Karena yang lewat itu belum tentu manusia. Kadang-kadang waliyullah, suruhan Allah, ataupun ya mereka menyerupai manusia. Membo sedulurku. Jadi menyerupai. Jadi malaikat ini bisa menyerupai apa saja yang dia mau. Itu kadang-kadang orang itu akan membawa rezekimu lebih baik lagi ke depannya. Temu orang perutnya besar ini, mohon maaf ya. Ibu-ibu yang perutnya besar belum melahirkan diusap. Itu kalau perempuan dengan perempuan. Jangan kamu laki-laki usap perut perempuan, nanti suaminya marah. Nah, Bu, mohon maaf Bu, ini ada sedikit bantuan dari saya. Semoga si jabang bayinya sehat ya Bu. Doakan saya supaya banyak rezeki. Karena si jabang bayi ini masih roh. Ibaratnya belum punya dosa. Ini 3 kali berturut-turut tanpa kamu rencanakan kamu menjadi kaya. Kenapa? Tapi jangan direncanakan. Oh Mbak Siti itu perutnya besar. Saya kesana lah ngasih 15.000. Oh itu. Misalnya. Mbak Nani misalnya. Gak boleh direncanakan. Ketemu di pasar. Ketemu di mana, di jalan kah, di mana. 3 kali berturut-turut tanpa kamu rencanakan. Itulah kekayaan. Ini pelajaran dari kami. Penganut daripada kejawen.
Jawa. Yang penting jangan, ya saudaraku ya, jangan dilus perutnya. Nanti kamu gara-gara saya ketemu orang perutnya besar, kamu lulus, suaminya tampar kamu. Ini mohon maaf pada saudara-saudaraku, jangan dilus. Kalau sama-sama ibu boleh lah ya, itu pun ya nggak sopan juga lah. Jelas kasihkan saja uangnya, insya Allah. Jadi jangan meludah depan pintu, jangan meludah daganganmu, jangan membelakangi daganganmu. Kalau menawarkan dagangan itu jangan di belakang, dagangannya jangan di belakang kita, di samping kita. Bu, mama dibeli bu, yuk, yang dekat merapat misalnya, gitu. Jangan dibeli ya bu ya, ini. Jangan di belakangnya dagangan kita, apalagi meludah jangan. Walaupun nggak ada orang jangan meludah, karena di situ pamali. Jadi uang belanja pagi hari pertama orang belanja jangan diberikan, jangan tuh susuk lah saudaraku ya. Jadi banyak sih saudaraku adab-adabnya. Jadi kalau ngikut itu kadang-kala kita ini kasihan ya. Jadi kalau barang kamu ini susah untuk lakunya, misalnya belanja yang nilainya mobil kah, motor kah, ataupun tanah, datangin ke lokasinya, bacakan Fatihah, sholawat 3 kali. Terserah sholawatnya mau panjang pendek itu, saudara yang mau melakukannya. Pendek-pendek saja. Misalnya, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Itu baru 1 kali, 3 kali. Setelah itu Bismillah, wa abdurrabbi wa robu khila. Jadi wa abdurrabbi wa robu khila. Jadi 99 kali. Jadi saya ulang lagi ya saudara, Bismillahirrahmanirrahim, wa abdurrabbi wa robu khila 99 kali. Setelah itu sujudlah kamu di tanah yang kamu jual itu, ucapkan juga, hai tanah, ridholah kamu aku jual. Insya Allah rezeki dari penjualanku berkah buat aku dan keluargaku. Sujud di tanah itu yang kamu jual. Insya Allah gak lama tanah itu menjadi laku. Padahal tanah di situ tuh saudaraku susah dijual, itu ada pohon yang terikat oleh tali. Kadang-kadang ibu-ibu ini bikin jemuran itu pohon-pohon itu, sampai pohonnya itu minggat, tambangnya ketutup, itu dilepas. Kasihan ya sudah, pohon ini bisa bicara saudaraku, cuma bahasanya berbeda dengan kita. Contohnya putri malu itu yang rumput dipegang bisa tidur, itu kan punya rasa. Dia punya rasa haus. Memelihara tanaman di depan teras nggak disiram itu hilang rezekimu, karena dia tuh berharap semoga disiramnya, nggak tahunya enggak. Tapi kamu memelihara tanaman di dalam rumah, nggak kena sinar matahari, nggak kena siram air, itu mendoakan kamu susah cari rezeki juga. Air yang mengalir di keran selalu menetes, nggak kamu tutup kerannya, lampu selalu itu dikalikan berapa tahun itu menjadi rezekianmu menjadi berkurang, dan kamu juga rezekinya kurang. Jadi semua itu terkait. Apalagi dengar azan Allahu Akbar maghrib, masih pintunya masih terbuka, nggak kamu tutup. Itu nanti barang-barang lembut yang nggak kelihatan oleh mata masuk dalam rumah kamu dan mengganggu kenyamanan dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu. Kamu sering sakit, pegel-pegel semua. Itu karena apa? Di situ ada makhluk yang menempati di dalam tubuhmu, dalam rumahmu. Juga baju gantung di jemuran di dalam rumah, ada jemuran misalnya tuh di paku-paku biasanya seperti itu, di kamar mandi. Itu senang sekali makhluk halus menempati tempat-tempat seperti itu karena bau keringatnya manusia tadi. Di tempat gelap misalnya kamar mandi nggak ada lampunya, itu juga berbahaya. Karena apa? Dia paling suka. Apalagi kamar tidurmu saudaraku. Kamu pergi ke pasar suami istri ini, mohon maaf, mau berangkat di dalam tempat tidurmu itu untuk zina, untuk mereka berbuat sesuatu, maka baunya kadang-kadang berbeda. Mau masuk lagi ke kamarmu baunya berbeda. Isi itu wah nggak karu-karuan di situ. Maka harus dipukulin pakai sapu lidi, laren kalau bisa, sapu lidi yang kecil itu, tapi spesial untuk tempat tidur. Jangan nyapu halaman kamu, tuh spraymu ya kotor. Nanti saya ngajarin nggak benar lagi ya. Jadi yang bersih kecil aja, nggak perlu besar-besar. Dipukul, dia takut, jadi dia lari dari situ. Nanti aromanya berbeda. Aroma kamu berangkat ke pasar dengan setelah pulang dari pasar berbeda, karena udah dipakai sesuatu yang nggak benar oleh makhluk yang tidak kelihatan oleh mata. Sisiran di malam hari itu bisa, kamu akan melihat makhluk halus. Sisiran di malam hari, nyapu di malam hari, sambil kamu nggak usah apa-apa lah, kamu nyanyi basic saja.
Nyanyi apa? Lela, 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 lekum. Ketemu nanti depan kita tuh kuntilanak, cantik, jelek, itu bukan urusan saya. Jadi intinya itu bisa keluar di depan kamu. Ya, selain itu diwirid, kalau mau tahu betul diwirid ya dadaku yang majiti, ya dadaku yang majiti sebanyak-banyak. Nanti keluar makin itu depan kamu. Nah itu perkara mau cantik mau enggak itu bukan urusan saya. Yang jelas kamu wirid seperti itu, tapi jangan main-main ya. Jangan main-main kalau tidak bisa baca ayat Al-Kursi ataupun guru geni, jangan. Nanti kamu jadi gila. Ini pribadi ini kalau dipelajari bisa gila sudah.